itu kan tantangan Bapak. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya, segala usaha itu harus dicoba. Ini cintanya harus dikopiok-kopiok. Hatinya, ya atau pikirannya Robert ini dikopiok terus. Berani coba aja Mas. Ya, saya yakin optimis. Saya bahasa saya pertanggungjawabkan. Bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Aji yang pemilik dari Lobet Sri Condet ya Pak Haji. Gimana kabari Pak Haji? Hai Mas, Alhamdulillah sehat. Iya Pak Haji. Jadi gini Pak Haji, saya kesini yang pertama silaturahmi, yang kedua pengen menanyakan perkembangan atau saya pengen belajar kalian jenengan, pengen tahu kelanjutannya dari Lobet yang selama saya proses gini Pak Haji. Ini jantan Pak Haji. Saya proses penggacoran selalu dengan kandang kapsul. Saya selalu pengen hati-hati. Yang konon katanya jantan sudah gacor dikawinkan ambiar, nah setelah jantan ini saya gacorkan di kandang kapsul dengan pakan kencang tanpa mandi jemur pagi, cuma di satu titik ruangan dia sudah gacor. Saya menerapkan di kandang kotak juga harus gacor dengan disendirikan, dikasih kandang glodok, pintu dibuka dengan pakan sama, tanpa mandi jemur juga. Saya bertujuan cuman pengen si jantan ini nyaman. Nah setelah dia nyaman, sudah di kandang kotak juga sudah sering bunyi, meskipun nadanya nada fighter Pak Haji. Nada fighter ini juga pernah saya tanyakan ke rekan narasumber juga sama Om Aris Pak Haji. Nah di sini saya mau menanyakan sama jenengan. Nah ini kan saya step-step yang saya momoknya ibaratnya katanya dikawinkan ambiar, saya kasih dengan model cas. Saya kasih pasangan, ini betina paut Pak Haji, betina paut. Nanti setengah jam saya ambil. Nanti 2 hari lagi saya masukkan. Nah ini kan katanya Lobet konslet. Ini Pak Haji apa? Pengenan konslet Pak Haji. Lobet konslet itu katanya kan harus ngawin. Ketika ngawin dia akan terjadi yang namanya ngeplay lah segala macam. Itu pribun Pak Haji. Untuk Lobet saya itu kapan untuk dikawinkan Pak Haji? Ya itu sebetulnya kembali lagi ke awal daripada kita itu mencari jodoh, bukan ngawin ke. Gitu. Kalau ngawin ke itu saya pikir itu semuanya karena jantannya over birahi, betinanya juga sebelum dijodohinya sudah dirawat dulu. Kemudian juga birahi ketemu birahi itu bisa kawin, tetapi tidak jodoh. Oh gitu. Nah sehingga disitulah kemungkinan menjadi gembos. Nah, seharusnya yang kita cari adalah
jodohnya itu klik. Nah, kemudian sampai kawin. Nah, tetapi kawin ini tidak berdampak kepada, malah justru enak. Nah, itu jodoh. Oh gitu. Nah, bahasa saya seperti itu. Tidak gacor keluar dobelannya dikawinke. Tidak itu. Oh, ngeten Pak Cik. Iya. Kalau lobet saya ini Pak Cik, ini nadanya masih speed, masih nyepit, masih naik ngelagu itu ya, masih ngelagu. Cuman ya lumayan untuk ibaratnya dobelan. Kalau dobelan gimana ya Pak Cik? Untuk simangsiur dobelan ini kepripun sih Pak Cik? Dobelan itu adalah burung dari tidak bunyi. Mulai bunyi berapapun durasinya, kemudian berhenti, kemudian 1-5 detik atau 10 detik bunyi lagi, kemudian berhenti lagi, nanti 10 detik lagi bunyi lagi. Nah, itu dobel. Itu dobelan. Berarti dobelan itu bukan nada nih Pak Cik. Istilahnya cara gampangnya jedanya gitu. Nada, volume itu kan beda. Beda dengan dobel itu kan beda definisinya. Baik. Baik Pak Cik, ini semoga bisa dimengerti dalam istilah dobelan ya Pak Cik. Pak Cik, kalau lobet saya jantan ini kan masih nyepit, nadanya naik turun, sudah ada dobelan, cuman ya belum kuat lah dobelannya. Ini kira-kira kalau sudah ada jodoh yang cocok, dikawinin pripun Pak Cik? Nah, itu nanti akan konslet. Sakit. Menjurus ke konslet. Meskipun belum nada kering Pak Cik. Kalau masih ada speed itu kan berarti istilahnya baru gacor. Baru gacor loh Mas. Nggak masalah dikawinkan. Nggak masalah. Baik Pak Cik. Dijodohkan harapannya kawin. Gitu. Baik Pak Cik. Ini kalau nanti nih Pak Cik, nanti saya coba, saya kawinkan, terus terjadi ibaratnya trouble, itu kira-kira dia akan berhenti bertahun-tahun bukan Pak Cik? Oh enggak. Bukan gitu? Enggak. Tidak kembali ke 0, tidak. Tetapi kembalinya mungkin ke step 4 atau step 5. Pada level 4 atau level 5. Enggak, 0 enggak. Enggak 0 gitu. Nanti itu caranya disendirikan dulu lagi. Oh, seperti iya. awal lagi. Awal lagi, tapi modelnya adalah dijemur dengan sendiri lagi. Oh, berarti awal semula lagi. Iya, disendiri lagi. Itu yang katakan itu kembali ke awal, itu maksudnya disendirikan lagi. Kalau nanti sudah gacor lagi, nanti jaraknya diperpendek. Oh gitu Pak. Ya, dengan jantan yang lainnya. Baik Pak Cik. Sebenarnya kalau untuk gini Pak Cik, si jantan ini udah cocok sama betina. Tapi ketika si betina ini dengar dari burung lain bunyi, si betina nanti cenderung akan ngejar-ngejar si jantan Pak Cik. Karena emosinya naik, birahinya naik, dia jadi ngejar. Itu kira-kira cocok buatan Pak Cik untuk pasangannya, meskipun dikawin Pak Cik. Saya kepengen tahu dulu, itu posisi masih ngejar-ngejar itu berapa hari penjodohannya? Oh enggak. Iya, kalau itu istilahnya baru beberapa hari, kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kalau itu tidak membahayakan, saya pikir teruskan. Enggak masalah. Ya, caranya adalah kalau saya loh, caranya ketika mau dijemur itu harus bareng. Kemudian saya mandikan basah dua-duanya. Awal-awalnya Pak. Iya. Harapannya kalau basah, karakter burung lovebird itu dia akan loloh-lolohan, akan petan-petanan. Disitulah akan terjadi lebih sadu penjodohannya. Baik Pak Cik, yang saya ini misalkan saya pengen tahu cerita jenengan yang awalnya Sri Condet ini kan burung vektor, hampir sama kayak burung saya Pak Cik. Iya. Burung vektor, speed kencang, itu awal-awal jenengan pripun Pak Cik? Perlakuannya yaitu saya jemur, saya pakan kencang 24 jam tidak putus jagung. Oh nggak. Jemurnya berapa jam jenengan Pak? Kebetulan Sri Condet itu bisa kuat 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam. Ya. Kalau misalkan setelah dijemur itu terjadi ngriwi, tidur, krik, itu pripun Pak Cik? Masalah betul?
itu mungkin kekuatan daripada burung ya. Oh, buat patokan penjemuran. Patokan penjemuran. Jadi ketika ngeriwik berarti harus dikurangi dari 4 jam menjadi 3 jam. Kok masih ngeriwik berarti 3 jam ke 2 jam. Baik Pak Haji. Setelah jenengan jemur ini Pak Haji, itu jenengan ibaratnya langsung kembali ke dijejer-jejer atau langsung dia punya pasangan atau masih single Pak Haji waktu itu Pak Haji? Itu kan condet masih single. Oh, masih single. Iya, jadi saya sendirikan, tidak ada jantan, tidak dengar jantan yang lain, tidak dengar betina, tetapi jauh. Jadi kalau dideketin itu kan khawatir kalau ada yang ngek lah, itu kan dia menjadi tidak maksimal, artinya kita merawatnya. Oh, berarti sekedar dengar asal jauh nggak apa-apa nggak Pak? Nggak apa-apa, jantan. Jantan. Soalnya gini Pak Haji, kita piara kan nggak menutup kemungkinan tetangga punya, depan punya kan ngeten Pak Haji. Berarti kalau sekedar jauh nggak apa-apa nih Pak Haji. Baik Pak Haji. Sistem sendiri itu jenengan sampai berapa bulan Pak Haji waktu itu Pak Haji? Kebetulan 8 bulan. 8 bulan single gitu aja Pak? Iya, 8 bulan. Dengan proses yang sama, cuma dikeluarin, dijemur. Ya, cuma monoton seperti itu. menunggu wahyu. Ketika dijemur itu jenengan kelihatan burung banyak betul Pak Haji? Harus kelihatan. Harus di koloni. Oh, harus di koloni. Harus koloni jemur. Dengan jarak tertentu atau? Ya sekitar 2-3 meter. Oh, tetap di jarak ini Pak. Iya. Berarti kalau sekedar dengar waktu penjemuran tidak masalah gitu Pak Haji? Tidak apa-apa. Itu jantan betina campur semua Pak Haji? Oh enggak. Jantan semua? Iya. Nah, kecuali pasangan loh Mas. Oh ya. Kecuali ada pasangan. Kecuali ada pasangan itu istilahnya bisa dimaklumi. Maksudnya kalau betina sendiri gitu loh Mas. Oh, maksudnya ada jantan-jantan kemudian ini ada pasangan, nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah, tetapi kalau jantan-jantan di situ ada betina satu. Pak Haji, ini yang paling sering kita obrolkan adalah pakan kencang Pak Haji. Sebenarnya kalau untuk pembentukan dasar itu wajib pakan kencang atau kita memperhatikan dari lobetnya Pak Haji. Yang katanya lobet punya saya dengan pakan millet rendah aja malah enak, sudah sering gacor. Kalau dikasih pakan kenceng malah kebanyakan ngetik, kebanyakan ngepaksa ya. Ini kepriwen Pak? Pakan kenceng itu adalah untuk mengeluarkan birahi. Bahasa saya itu adalah untuk mempercepat bagaimana burung itu terkondisi untuk birahi. Tetapi apabila ada yang tanya millet putih apakah bisa? Bisa. Hanya saja itu kurang cepat. Oh, kurang cepat. Ya, gitu. Tetap kalau ada yang, saya kok malah enak pakai putih. Itu ya harus putih. Karena kalau dikasih kenceng malah nanti kekencengan malah lebih fighter. Baik Pak Haji. Sebenarnya kalau untuk kita bermain atau memperhatikan dari pola pakan nih Pak Haji, kita kasih dengan pakan racik yang kencang. Ketika kurang birahi itu apa kita harus tambahin racikan lain, tambahin EF lain, atau memang itu step awalnya seperti itu? Hanya mungkin main jemurannya. Main jemur. Ya, main jemur. Itu kan pasangan toh Mas. Pakan, jemur, EF. Oh ini dulu. Ya, kalau itu sudah begitu kok 2 tahun tidak ada, ya sudah eliminasi aja lah. Dari bahannya juga. Iya, dari bahan. Baik Pak Haji, kalau ini adalah ikhtiar kita untuk mulai sebagai konslet ya Pak Haji. Sebenarnya kalau untuk ikhtiar kita langsung ke gantangan itu ada betul sih Pak Haji. Kita sekedar punya lobet jantan sudah gacor, untuk prosesnya apa? Ada cara lagi nomor betul Pak Haji kalau jenengan Pak Haji? Sepengalaman itu dengan kita ajak jalan-jalan. Baik itu naik sepeda motor atau naik mobil itu sama saja. Kemudian nanti ditaruh di lapangan, taruh bawah itu di pedok. Nah, biarkan dia sampai kalau hari ini tidak bunyi besok diajak lagi, kalau tidak bunyi besok diajak lagi sampai dia mau bunyi seperti di rumah. Oh gitu. Nah kalau sudah seperti itu, dia sudah hafal bahwa di lapangan seperti itu, barulah
dibelikan tiket Ngoten. sekali. Pasti hari itu kali itu pasti mungkin kalau itu sudah mau bunyi, wah letter date itu kan begitu langsung saya jodohin, saya bawa ke mana, ke Kinibalu itu kan dia langsung mau bunyi. Tapi kebanyakan gini Pak, yang mayoritas itu di jantan ketika di bawah sudah enak, sudah mau berani bunyi, di atas itu kadang-kadang masih lompat-lompat, ke turun-turun. Itu ada cara ngatasin ini buatan Pak, atau mentalnya belum matang Pak? Nah, coba mungkin agar tidak kepo, mungkin mereka di rumah itu juga istilahnya dilatih sendiri. Oh, di kandang sendiri. Dilatih sendiri. Teman saya ini kan tempat latihan nih. Iya. Tempat latihan. Jadi kadang-kadang setengah bulan sekali atau 10 hari sekali saya campurkan jadi satu, saya gantang kayak di lomba. Oh gitu. Nah, nanti akan kelihatan burung kita itu mentalnya yang bagus itu yang mana. Ngoten nih Pak. Ya. Baik, itu Pak. latihan mental. Kalau untuk pakan tetap sama itu aja ya Pak. Itu aja. Nggak perlu ada harus tambah racik ini, tambah racik gitu. Saya mohon maaf tidak pakai vitamin. Oh gitu. Ya seperti itu aja. Andalan saya adalah bahwa saya mencari materi konslet. Materi konslet. Baik Pak Cik. Kalau untuk ciri-ciri gimana untuk caranya kita ibaratnya lobet ini ke konslet itu sebenarnya bisa betul sih Pak Cik. Om saya mau beli lobet nih, saya biar nggak di jalur yang salah. Ciri-cirinya seperti apa sih kalau untuk beli lobet konslet ini jenengan bisa betul Pak Cik? Tidak akan memberi pelajaran tahap 2 kalau tahap satunya belum paham. Apa itu Pak Cik? Nada. Nada. Oke. Nada. Seperti jenengan tadi yang nunjukin ke saya meskipun durasinya berapa Pak Cik? 10 detik ya? 5 detik ya? 5 detik ada nada keringnya. Iya, nada ngetreknya itu. Gitu. Itu poin ya Pak Cik? Poin. Baik Pak Cik, matur nuwun Pak Cik. Ini poinnya Pak Cik, yang poinnya saya itu yang pengen nanyakan ke jenengan itu. Titik poin untuk mengawinkan lobet jantan saya ini. Saya ibaratnya nekat betul Mbak Cik, ibaratnya wis pokoknya dikawin ke Mas Agus, masalah nanti misalkan ada terjadi trouble berarti kembali ke bejanannya atau pripun Mbak Cik? Ya, itu kan tantangan Bapak. Ngoten nggih. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Iya, segala usaha itu harus dicoba. Harus dicoba karena yang namanya konslet menjadi burung konslet itu harus melalui kawin. Kawin nggih. Ya. Poin ini Kalau panjenengan tidak berani mengawinkan kan berarti panjenengan mundur ini. Terbalik melakukan. Persoalan nanti dikawinke kemudian nanti itu hasilnya seperti apa? Apakah itu mental? Apakah itu perlu latihan? Apakah itu memang tidak jodoh? Ya ini harus dicari. Baik Mbak Cik. Setelah lobet dikawinkan ini Mbak Cik, ini alangkah baiknya sering cepat tetap dicabut pasang atau biarkan di dalam terus Mbak Cik? Oh, cabut nanti sore kumpulkan. Oh gitu. Sore kumpulkan, kemudian sore itu sampai malam kalau bisa ya lampu dihidupkan sehingga dia kan ada waktu untuk gitu. Berarti kalau terlalu nyaman berdua itu juga kurang bagus ya Pak Cik? Harus tetap dicabut pasang juga. Ini cintanya harus dikopiok-kopiok. Hatinya ya atau pikirannya lobet ini dikopiok terus. Gitu. Kalau misalkan gini Pak Cik, saya pisah nih 2 hari 3 hari kumpulin sehari 3 hari kumpulin gitu gimana Pak Cik menurut jenengan? Terlalu jauh anunya perawatannya. Saya membahasakan adalah perawatan. Jadi lebih baik itu adalah dia konsisten kita. Nek pagi bargi dijemur ki bargi engko dipisah dia tahu. Oh gitu. Gitu. Ngapal gitu Pak Cik. Ngapal. Baik Pak Cik, kalau untuk pakan jenengan tetap ibaratnya kalau udah berdua ini tetap kenceng atau polos Pak Cik? Sebaiknya Pak Cik. Selama belum konslet, dia tetap kencang. Tetap kencang. Ada speednya bahasa jenengan, kok masih nyepit, dia tetap kencang. Oh gitu. Iya. Kira-kira bisa hilang nggak sih Pak Cik nada speed ngelagu ini setelah kawin ini bisa betul? 1000% pasti kalau konslet pasti speednya berkurang. Amin. Berarti tetap
berani nyoba nih Pak Haji. Berani coba aja Mas. Saya yakin optimis. Saya bahasa saya pertanggungjawabkan. Karena gini Pak Haji, banyak kan teman-teman lapar. Aku saya dulu pernah punya lobet jantan gacor segala macam, saya kawinkan. Waduh, dari nol lagi, berhenti lagi. Itu sebenarnya kesalahannya di mana sih Pak Haji? Kalau sampai itu tidak jodoh. Oh, itu tidak jodoh. Tidak jodoh. Meskipun ngawin juga enggak jodoh. Iya, tidak jodoh. Tidak gitu. Klik. Biasanya patokannya berapa hari Pak Haji? Misalkan kita kawin kok terus ada perubahan relatif. Okay. Relatif. Ketika mungkin itu seminggu atau 10 hari kok begitu langsung aja eksekusi. Langsung ganti lagi. Iya. Berani langsung mencoba. Eksekusi. Ya, karena jodoh yang klik itu setengah hari sehari itu sudah jadi. Sudah jadi. Baik Pak Haji, karena gini Pak Haji, lobet saya pribadi nih Pak Haji. Ketika saya ambil jantannya, saya akan pindah kapsul, itu selang berapa? Setengah jam langsung bunyi Pak Haji. Bunyi nanti agak lama berhenti karena masih bahan nih Pak Haji. Ya. Berhenti nanti bunyi lagi, ngeriwik lagi bunyi. Nanti malam saya kembalikan lagi. Betul prosesnya begitu Pak Haji? Betul gitu. Jadi memang kita harus mencari burung kita yang sudah gacor, sudah dobelannya, kita sedang mencari jodoh pasangannya itu harus kita di rumah harus kita titeni. Begitu dijabut kita sendirikan, tidak ada gangguan burung lain, itu dia mau ngekek itu berapa lama? Itu harus dititeni. Hari ini 1 jam, hari besok 1 jam, hari besok itu pastinya harusnya lebih pendek. Nanti sampai dengan itu katakan, oh ini kok pel hanya 10 menit baru kerja, baru ngekek dan sebagainya. Itu buat pedoman di lapangan. Di gantangan. Baik Pak Haji. Sebenarnya kalau untuk penjemuran nih Pak Haji, selama ini kan saya nggak pakai penjemuran. Ini sebaiknya ditambahin penjemuran dari Pak Haji. Kalau untuk penjemuran lobet ini Pak Haji. Kalau penjemuran saya mutlak itu wajib gitu. Wajib itu tidak bisa ditawar itu. Baik Pak Haji. Pak Haji, di rumah ini ada amunisi berapa Pak Haji? Saya banyak, ada 8. Ya. Itu di jalur pusing semua Haji. Jalur pusing semuanya karena saya ngambil 0. Saya ngambil atau merawatnya dari 0 bener. Tidak tahapan ke-4 atau 5 enggak. Oh gitu. Jadi saya beli umpamanya ngambil itu ini burung yang sudah gacor atau double, terus kemudian saya kerjakan di rumah. Kalau seperti itu ya saya mungkin gampang, lebih gampang. Ya, saya nganu karena uang saya tidak banyak, jadi ya saya caranya seperti itu. Baik Pak Haji, terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman lobet mania nggih Pak Haji. Semoga jenengan beserta tim Aji SF Semarang beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum. Saudara-saudara sehat semuanya. Amin Pak Haji. Bisa punya konsulat juga nggih Pak Haji. Saya doakan semua. Jadi titik poin pentingnya di sini itu berani mencoba. Berani mencoba. Yang jadi patokan adalah intensitas dia berarti cepat-cepat kita harus menyikapinya ganti pasangan. Assalamualaikum.